Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Yurni Eka Putra SEMSI dan Ibu Yunuslian Mansara SEMSAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulira Melaksana Putri dengan NIM C1C025201 dari ruang 11. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas materi mengenai dasar perhitungan pajak, norma perhitungan, cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, yang belum memahami secara tepat cara menghitung pajak yang benar. Norma perhitungan pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menentukan besarnya penghasilan itu dengan cara menggunakan presentasi tertentu dari peredaran bruto. Meskipun demikian, penggunaan norma ini tetap harus dipahami dengan baik agar perhitungan pajak yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Cara menghitung pajak. Pada tanggal 1 Juni 2018, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan mengatur tentang perlakuan khusus PPh atau pajak penghasilan untuk usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Terbitlah peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka wajib pajak dapat menghitung PPh-nya dengan cara langsung dikalikan 0,5% dari omset peredaran bruto. Baik, di sini terdapat penjelasan terkait cara menghitung pajak. Yang pertama itu ada level peredaran bruto, itu ada 0 sampai 4,8 M, lalu ada 4,8 M sampai 50 M, lalu ada di atas 50 M. Lalu tarifnya masing-masing ada 0,5% dikali peredaran bruto, terus ada dapat fasilitas keringanan 50% dibagi 50% dikali 25%, 25% dikali dengan PKP ditambah 25% dikali dengan PKP. Lalu ada sesuai pasal 17 dan 31E, yaitu 25% dikali dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Terus sifat pajaknya untuk yang level peredaran bruto 0 sampai 4,8 M, 0 sampai 4,8 M yaitu bersifat final dan tidak bisa dikreditkan. Lalu untuk level 4,8 M sampai dengan 50 M itu tidak final. Lalu ada di atas 50 miliar itu sifat pajaknya tidak final, dapat dikreditkan PPh 25. Nah, di sini terdapat norma perhitungan pajak. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan itu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau yang kedua, pembukuan atau pencatatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Nah, perhitungan penghasilan itu bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan secara lengkap juga dapat dilakukan oleh petugas pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Hal ini diatur pada pasal 14 ayat 5 Undang-Undang PPh, yaitu wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukung, maka penghasilan itunya dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan itu. Dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah,
Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, di sini cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Yang pertama, pengguna norma perhitungan penghasilan itu tidak semua wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan itu dalam metode perhitungan perpajakannya. Pengguna dari norma perhitungan penghasilan itu. Lalu kedua, ada PKP norma penghitungan penghasilan itu bagi wajib pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan. Yaitu penghasilan kenapa pajaknya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan, misalnya peredaran bruto yang dimiliki adalah 4 miliar, maka perhitungan awalnya adalah 20% dari peredaran brutonya. Akan digunakan sebagai PKP angka 20% tersebut sesuai dengan norma, yang akan berbeda besarnya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, tarif pajak norma perhitungan penghasilan itu yang diterapkan atas penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 adalah yang pertama itu untuk lapisan PKP atau penghasilan kena pajak 50 juta itu tarif pajaknya 5%. Untuk di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Lalu untuk lapisan PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarif pajaknya 25%. Lalu untuk lapisan di atas 500 juta itu tarif pajaknya 30%. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, yaitu berdasarkan pembahasan telah diuraikan, dapat disimpulkan, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak dan memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara menghitung pajak sangat diperlukan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan terhindar dari kesalahan maupun sanksi. Cara menghitung pajak dapat dilakukan dengan beberapa metode, tergantung pada besarnya peredaran bruto dan ketentuan yang berlaku seperti penggunaan tarif final untuk UMKM maupun tarif umum berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP. Selain itu, terdapat pula metode norma perhitungan penghasilan itu yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila disalah kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.